Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita senantiasa tidak lupa untuk memperbesar dan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita merenungkan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa taufik, hidayah, serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kepada kita apa yang menjadi sebab Allah mengendaki kebaikan bagi kita. Maka hendaknya kita senantiasa tidak lupa untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Cara yang paling utama adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita dan hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, yaitu kita senantiasa menghambakan diri kita kepadanya, mentauhidkannya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi kajian tafsir kita, masih bagian pertama dari surat An-Nazi'at, di mana bagian pertama dari surat An-Nazi'at ini adalah ayat yang ke-1 sampai dengan ke-14. Namun pada pertemuan sebelumnya kita hanya menyelesaikan ayat yang ke-5, sehingga setelah ayat ke-5 yaitu ke-6 sampai ke-14 ini belum kita bahas saat itu, dan kita lanjutkan pada pertemuan malam hari ini insyaallah. Kita baca ayatnya terlebih dahulu, ayat yang ke-6 sampai ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. Hari ketika itu ditiupkan sangkakala. Yang pertama, tatba'uhar radifah, diikuti oleh tiupan yang kedua. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Qala Ibnu Abbas mengatakan
huma an-nafkhatani al-ula was-saniyah. Keduanya yaitu tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Tarjufu itu secara bahasa maknanya adalah bergetar. Hari di mana sesuatu yang menggetarkan itu datang. Kemudian diikuti ar-radifah. Ar-radifah itu artinya yang membonceng. Di belakangnya ada lagi. Dan maknanya adalah yang dimaksud bahwa dua hal ini adalah tiupan sangkakala. Karena sangkakala itu nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israfil untuk ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama di mana saat itulah penghancuran alam semesta. Kemudian tiupan yang kedua dibangkitkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan firman Allah taala dalam surat Al-Haqqah, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Bumi saat itu dipikul dan gunung-gunung pun begitu juga. Kemudian dibenturkan dengan satu benturan yang dahsyat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab, dari abahnya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'atir rajifah tatba'uhar rajifah. Tiupan yang pertama telah datang, diikuti tiupan yang kedua. Ja'al mautu bima fihi, datanglah kematian dan seluruh apa yang di dalamnya. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha alaika? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya aku jadikan salawatku ini seluruhnya untukmu? Beliau menjawab, idzan yakfikallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Kalau begitu, Allah akan mencukupi apa yang menjadi kesedihanmu dari urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ar-rajifah dan ar-radifah adalah 2 tiupan sangkakala. Disebutkan dalam tafsir yang lain bahwa ar-rajifah war-radifah ini wahuma an-nafkhatani fis-sur, yaitu 2 tiupan sangkakala. An-nafkhatul ula tarjufun nasu wa yafza'una. Tiupan yang pertama, manusia akan kaget dan mereka dengan spontan mati. Illa man sya'allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki saat itu tidak mati secara langsung. Wan nafkhatus tsaniyah, dan tiupan yang kedua, yub'atsuna min kuburihim, mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Fayakumun nasu min kuburihim marratan wahidah, maka mereka bangkit dari kubur mereka 1 kali itu. Kemudian diriwayat juga oleh Imam At-Tirmidzi bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba sulusal laili, jika masuk 2/3 malam,
beliau bangkit bangun dan beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, udzurullaha, ingatlah kalian kepada Allah. Yang dimaksud ingat di sini adalah salat, karena salah satu bahasa salat itu adalah zikrullah. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dan memang salat itu adalah sarana untuk mengingat Allah. Surat Thaha, wa aqimis salata li dzikri. Nah, Nabi SAW ketika 2/3 malam beliau bangun, kemudian beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, udzukurullah, ingatlah kalian kepada Allah, lakukan salat. Ja'atir rajifah, pasti akan datang tiupan sangkakala yang pertama, tatba'uhar radifah, diikuti oleh tiupan yang kedua, ja'al mautu bima fihi, dan kematian pasti datang dengan segala apa yang di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama dan kemudian diikuti yang kedua, maka Allah Ta'ala menggambarkan manusia saat itu qulubu yawma idzi wajifah, hati manusia saat hari itu wajifah, yakni khaifah, ketakutan. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah, demikianlah Imam Mujahid dan juga Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan wajifah adalah khaifah, ketakutan. Ai khaifah khaufan sadidan, takut dengan rasa takut yang sangat. Jadi sangat ketakutan. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana huru-hara nanti yang terjadi, baik ketika tiupan sangkakala yang pertama maupun setelah tiupan sangkakala yang kedua. Manusia kita ini tidak akan memikirkan apapun selain untuk keselamatan diri kita masing-masing, sehingga hati kita saat itu berada dalam ketakutan yang sangat. Qulubu yauma idzi wajifah. Tidak bisa kita menggambarkan bagaimana bentuk ketakutan saat itu. Kemudian absaruha khasyiah, penglihatannya khasyiah. Khasyiah artinya khusyuk. Maknanya adalah dzalilah haqirah, tertunduk merasa hina dina. Yakni dzalilah la takadu tahdaku au tanduru biquwwah. Hampir-hampir mata ini sudah tidak bisa melihat lagi, lemah penglihatannya. Walakinnahu qad ghaddat absaruhum lidhullihim, bahkan mata ini bisa saja terpejam karena merasa terhina. Allah pun sebutkan ayat yang serupa ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-45. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha, kamu akan melihat mereka akan digiring ke neraka, khasyi'ina minadh-dhulli, mereka tunduk karena hina, yanduruna min tarfin khafi, mereka melihat dengan pandangan mata yang lemah. Orang yang dalam keadaan ketakutan, orang dalam keadaan merasa terhina saat itu,
maka pandangan mata akan merunduk. Berbeda dengan orang yang merasa aman, kemudian dia pun nyaman, maka dia dengan bebas akan melihat ke arah yang dia inginkan, entah ke samping atau bahkan mungkin ke atas. Tapi ketika ketakutan, ketika merasa hina, maka pandangan mata manusia akan merunduk. Khasyiah itu artinya merunduk, hina. Makanya khusyuk itu artinya merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Absaruha khasyiah. Pandangan mata mereka tertunduk. Mimma ayanat minal ahwal, karena apa yang dilihat mata itu berupa segala macam huru-hara yang terjadi, sehingga ketakutan awalnya kemudian matanya pun merunduk. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, mereka mengatakan, a inna, apakah kami lamarduduna, benar-benar dikembalikan, fil hafirah. Al hafirah ini maknanya adalah dikembalikan ke muka bumi lagi setelah mati, yakni musyriki Quraisyin. Secara khusus orang-orang musyrik Quraisy mengatakan seperti ini, a inna lamarduduna fil hafirah. Termasuk juga waman qala biqaulihim fi inkaril ma'ad, orang yang punya pemikiran sama, punya ucapan sama, di mana mereka mengingkari adanya hari akhirat, hari di mana mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya sama, a inna lamarduduna fil hafirah. Yastab'atuna wuku al-ba'si ba'dal masir ilal hafirah. Mereka menganggap jauh terjadinya hari kebangkitan setelah mereka bertempat tinggal di kuburan mereka. Al-hafirah al-kubur. Wa ba'da tumazzaku ajsaduhum, setelah jasad mereka dihancurkan, wa tafattat idhamuhum, tulang-tulang mereka pun hancur lebur. Walihada qalu a idza kunna idhaman nakhirah. Jadi mereka merasa heran, apakah nanti kita itu akan dikembalikan setelah berada di kuburan, setelah mereka mati. Padahal aidza kunna idhaman nakhirah, padahal kita ini sudah tulang yang hancur lebur. Ada yang ribuan tahun, ada yang puluhan ribu tahun. Mungkinkah kami akan dikembalikan hidup setelah kami ini tulang-tulang yang berserakan, tulang-tulang yang hancur lebur? Nakhirah bisa dibaca dua qiraahnya, nanya boleh dibaca panjang. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Tapi yang masyhur nanya dibaca pendek. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah aibaliyah, artinya tulang yang hancur. Wa huwa al-'admu idza buliya wa dakhalat ar-rih. Nakhirah ini artinya adalah tulang yang apabila sudah hancur dan masuk ke dalamnya angin, sehingga sudah tidak berbentuk tulang lagi.
Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menceritakan ucapan mereka kembali, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka menyambung ucapan tadi yang pertama dengan ucapan yang berikutnya, qalu, mereka mengatakan tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu benar-benar, kalau memang kami nanti setelah jadi tulang belulang yang hancur ini dikembalikan, maka ini adalah bentuk kembali yang merugikan. Kenapa? Karena mereka sadar betul bahwa selama mereka hidup di dunia, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka selalu menantang Nabi untuk menyegerakan hari kiamat itu, hari kebangkitan itu. Sehingga ketika benar-benar terjadi adanya hari kebangkitan, maka mereka menyesal. Dan kalau benar, kata mereka, maka itu adalah satu bentuk pengembalian yang sangat merugikan. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan, mereka mengejek orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kebangkitan. Kalian itu susah payah, rekoso, doyo-doyo, ngelakoni perintah, ngedoi larangan. Padahal hari kebangkitan gurung mesti. Iku mek cerita-cerita tok. Durung tahu nyatakno langsung. Lah nek misale sampean wis doyo-doyo, soro-soro, ternyata gak ono. Lah penak aku. Yo dunya seneng-seneng, sampean gak gurung iso ngrasakno seneng. Ngeten-ngeten jawaban sampean ya napa? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, nggih, apa jawaban kita? Nah, Pak, jawaban jenengan. Wah, ternyata gurung mesti ono, sampean wis soro-soro gak melok seneng-seneng ning donya. Ternyata swarga mbek neraka tibae gak ono. Hari kebangkitan itu ndak ada. Kan rugi sampean. Jawaban kita, ya, kalaupun misalnya seandainya surga, neraka, hari kebangkitan itu ndak ada, ndak masalah. Engkau melihat kami yang melakukan ketaatan ibadah kepada Allah seolah-olah rekoso, soro, itu yang kamu lihat. Padahal kami yang melakukan itu merasa nikmat. Makanya Imam Syafi'i punya syair, dzul aqli yasqa fin na'imi bi aqlihi. Orang yang berakal atau dzul ilmi, orang yang berilmu, itu dilihat orang itu rekoso melakukan ibadah ketaatan, padahal dia merasa nikmat yang melakukan. Tetapi wa akhul jahalati fis syaqawati yan'amu. Sebaliknya, orang yang kelihatan menuruti hawa nafsunya, kelihatannya orang mengatakan wah enak men ya, padahal dia dalam kesengsaraan. Nah, orang-orang yang melakukan istiqomah dalam beribadah itu sebenarnya mereka merasakan kenikmatan di situ, merasakan ketentraman hati. Walaupun orang lain nyulapo subuh-subuh misalnya, enak-enak itu turu kok berangkat nang masjid. Jam loro, jam telu, ngelengger-ngelenggere wong turu kok tangi. Kenapa doyo-doyo untuk datang ke majelis ilmu dan seterusnya? Dilihat orang luar mungkin seperti, tapi yang melakukan justru merasa nikmat dengan itu, merasakan kenikmatan, menemukan kenikmatan. Tetapi ya tadi orang yang seolah-olah nikmat, ya, nuruti hawa nafsu, itu hakikatnya kata Imam Syafi'i tadi dalam kesengsaraan.
Nah, seandainya tidak ada, tidak masalah. Seandainya nggak ada lah. Tapi kalau benar-benar ada, kamu yang rugi. Kalau benar-benar ada, kamu yang rugi. Maka ungkapan orang-orang musyrik Quraisy secara khusus dan siapapun yang sepemahaman dengan mereka ketika mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka mengatakan yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian ketika itu nanti benar-benar ada, qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang benar hari pengembalian nanti, wah ini hari pengembalian yang sangat merugikan. Wa ani bin Abbas wa Muhammad bin Ka'ab wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Abi Malik wa Suddi wa Qatadah al-hafirah al-hayah ba'dal maut. Al-hafirah maknanya kehidupan setelah kematian. Apakah kami benar-benar dikembalikan hidup setelah kematian? Ibnu Zaid mengatakan al-hafirah an-nar. Al-hafirah maknanya adalah neraka. Apakah kami nanti benar-benar dikembalikan untuk menempati neraka? Maka idan karratun khasirah, tilka idan karratun khasirah. Qalat Quraisy la in ahyana Allahu ba'da an namut. Kalau Allah nanti menghidupkan kami setelah mati, la nakhsuranna, benar-benar kami akan merugi. Benar-benar kami akan dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah. Fa innama hiya, maka sesungguhnya ia hanyalah zajratu wahidah, satu hentakan saja. Fa idahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka sudah keluar dari kubur mereka. Zajrah minallahi azza wa jalla yajjaruna wa yusahu bihim. Mereka ketika ada satu hentakan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian kaget dan bangkit min kuburihim, dari kubur mereka, qiyama rajulin wahidin, seperti bangkitnya satu orang laki-laki ala dhahril ardi, di muka bumi, ba'da an kanu fi batniha, setelah mereka berada di perut bumi. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Sesungguhnya ia tidaklah kecuali satu teriakan saja, maka tiba-tiba seluruhnya mereka dihadirkan di hadapan kami. Maka kullul khalqi, semua makhluk, fi hadhil kalimah al-wahidah, dalam satu kalimat ini, yakhrujuna min kuburihim ahya'a, mereka keluar dari kubur mereka dalam kondisi hidup. Summa yuhdaruna, kemudian mereka dihadirkan ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, liyujaziyahum, untuk memberikan balasan kepada mereka. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, fa innama huwa amrun minallahi la masnawiyah fihi wala ta'kid. Ini adalah perintah dari Allah, tidak ada yang kedua dan tidak ada yang menguatkan lagi setelah itu, hanya satu kali saja. Fa idzan nasu qiyamu yandurun, maka tiba-tiba saja manusia saat itu bangkit dan mereka bisa melihat, artinya mereka dalam kondisi hidup. Wa huwa an ya'mura ta'ala Israfila, dan itu ketika Allah memerintahkan Israfil, fayanfukhu fis suri nafkhatal ba'si, lalu kemudian
ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil dengan tiupan sangkakala sebagai tanda hari kebangkitan. Fa idzal awwaluna wal akhirun, maka tiba-tiba orang yang pertama dan terakhir qiyamun, bangkit berdiri baina yadayir rabbi, di hadapan Allah Rabb azza wa jalla, yandurun, mereka melihat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, yauma yad'ukum fayastajibuna bihamdihi, hari di mana Allah memanggil, menyeru kalian, lalu kalian pun menjawab seruannya dengan memujinya. Watadunnuna illa bistum illa qalila, dan kalian mengira bahwa kalian tinggal di kubur itu hanya sedikit, sebentar saja. Karena memang orang yang nanti ketika hari kebangkitan itu merasa di kuburan itu illa sa'atan min nahar, kecuali 1 jam saja di waktu siang hari. Kenapa? Karena begitu mendadak, seolah-olah seperti itu. Tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil itu dirasa sesuatu yang mendadak, dan mereka merasa tinggal di kuburan itu hanya 1 jam saja. Padahal ukuran normal di dunia itu bisa jutaan tahun. Tapi ketika dibangkitkan, maka mereka kaget dan merasa seolah-olah mereka dikubur itu hanya 1 jam saja. Begitu juga dalam surat Al-Qamar ayat 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, dan tidaklah perintah kami itu kecuali 1 kali saja, seperti sekejap mata. Kalau Allah perintahkan meniup sangkakala, malaikat Israfil akan lakukan, dan manusia akan semuanya bangkit dari kuburan mereka masing-masing seperti kecambah yang tumbuh. Dan sudah kita sampaikan hadis Nabi, mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak bersandal, dalam keadaan belum bersunat, persis seperti awal proses penciptaan mereka ketika keluar dari perut ibu mereka. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai proses penciptaan mereka, demikian pula mereka akan kembalikan persis seperti itu. Telanjang, kemudian tidak bersandal, dan belum bersunat, persis seperti awal bagaimana Allah menciptakan. Fa innama hiya zajratu wahidah ay sayhah wahidah, artinya dengan 1 teriakan saja. Wa qala Ibrahim At-Taimi mengatakan, asyaddu ma yakunur rabbu ghadaban ala khalqihi yauma yab'asuhum. Keberadaan Allah marah yang sangat itu terhadap makhluknya adalah ketika hari mereka dibangkitkan. Dengan 1 perintah saja mereka langsung bangkit. Sehingga Al-Hasan Al-Basri mengatakan zajrah minal ghadab, dengan 1 teriakan karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'idahum bisahirah, maka tiba-tiba saja mereka bisahirah. As-sahirah al-ardu kulluha, mereka sudah berada di muka bumi ini semuanya. As-sahirah ay wajhul ardi, di muka bumi ini. Orang yang pertama al-awwalun wal akhirun, semuanya akan naik dari tempat mati mereka, dari kubur mereka, dan berada di muka bumi ini. Wa qala Mujahid kanu bi asfaliha fa ukhriju ila a'laha, mereka yang berada di paling bawah kemudian dikeluarkan menuju atasnya, yang paling atas. Maka seperti
firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajat lan wis ngetokno apa al ardu bumi asqalaha, beban sing abot sing wis dipikul. Napa? Termasuk mayit-mayit yang ada di dalam bumi, dikeluarkan oleh bumi, dimuntahkan oleh bumi. Mereka pun hidup kembali, kemudian digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan di satu tempat yang kita kenal dengan mahsyar. Mahsyar itu dorful makan dari hasyara, yahsyuru yang artinya mengumpulkan. Mahsyar berarti tempat berkumpul. Kira-kira jumlahnya orang saat itu berapa miliar atau berapa triliun? Jadi satu. Makanya al-ahwal saat itu, huru-hara, kondisi, bahasa kita chaos. Orang sudah gak mikir yang lainnya, hanya mikir diri sendiri. Dalam satu tempat yang tidak ada pohon, tidak ada bangunan, sehingga tidak ada tempat untuk ngiyup, maka mereka kalut sekalut-kalutnya. Sampai kemudian mereka punya inisiatif untuk mendatangi para nabi Allah, para utusan Allah. Nabi Adam didatangi, Nabi Ibrahim didatangi, Nabi Nuh didatangi, Nabi Ibrahim didatangi, Nabi Musa didatangi, Nabi Isa didatangi, dan juga Rasulullah SAW didatangi. Dan beliau selalu mengatakan analaha, analaha, itu hak saya, bagian saya, itu bagian saya. Makanya Rasulullah SAW itu secara khusus menaruh perhatian terhadap kondisi yang dihadapi oleh manusia ketika mahsyar. Nabi punya sesuatu yang memang disimpan untuk menjadi penolong bagi manusia saat di mahsyar itu, yaitu asy-syafa'ah. Beliau memang sengaja simpan itu. Belum lagi nanti syafaat yang secara khusus kepada siapapun yang Allah izinkan untuk diberi syafaat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sifatnya syafaat yang agung adalah syafaat di saat manusia itu sudah belum ada keputusan, sehingga kemudian mereka mendatangi beberapa rasul ulul azmi terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyanggupi analaha, analaha, itu hak saya, memang sudah saya siapkan ini. Sehingga kemudian beliau pun sujud sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian beliau pun diberi kewenangan untuk memberikan syafaat dan meminta, dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum bis-sahirah. As-sahirah di sini disebutkan juga maknanya wa hadza aqwal kulluha gharibah. Ada beberapa makna yang dianggap aneh atau asing tentang kata-kata as-sahirah. Ada yang mengatakan as-sahirah di sini maknanya ardus Syam, bumi Syam. Ya. Ada yang mengatakan ardu Baitul Maqdis, bumi Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan as-sahirah ini maknanya gunung, ya, yang ada di samping Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan as-sahirah artinya jahanam. Tapi semua ini, kata Ibnu Katsir, ini makna-makna tafsir-tafsir yang gharib, yang aneh. Yang benar adalah annaha al-ardu wajhuha al-a'la, yaitu bumi di bagian yang paling tinggi, artinya di muka bumi. Wa qala Ar-Rabi bin Anas mengatakan fa idahum bis-sahirah yaqulullahu azza wa jalla yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Apakah setelah bumi ini hancur,
kemudian manusia dibangkitkan itu menempati bumi yang seperti sebelumnya, maka berdasarkan apa yang saya baca barusan, yaitu surat Ibrahim ayat 48, tidak sama kondisi buminya. Kenapa? Karena yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana bumi dirubah, diganti, ghairal ardi, bukan seperti bumi yang sebelumnya, dan juga langit. Wa barazu lillahil wahidil qahar, mereka pun semuanya bangkit menuju Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Perkasa. Keberadaan bumi yang ditempati sebelumnya itu nanti dirubah ketika setelah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian pada tiupan sangkakala yang kedua, maka dirubahlah kondisi bumi dari yang sebelumnya, termasuk juga langitnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana kondisi saat itu. Dan ini adalah termasuk di antara faktor-faktor yang harus kita imani di saat kita beriman kepada hari akhir, yang merupakan bagian dari rukun iman. Setelah iman kepada Allah, kemudian kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kemudian hari akhir yang kelima. Maka di antara faktor yang harus kita imani ketika kita mengaku iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya hari kebangkitan. Tentu sebelumnya itu ada proses-proses seperti beriman adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Karena kubur itu adalah proses seseorang awal dalam menapaki alam akhirat. Setelah kematian kemudian dia dari alam kubur, maka itu adalah alam akhirat yang pertama. Kemudian di situ ada pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, ada yang diazab, ada yang mendapatkan nikmat. Ya. Kemudian setelah itu mereka menunggu tiupan sangkakala yang kedua. Mereka dibangkitkan. Kemudian ada mahsyar. Setelah itu kemudian ada hari penimbangan, hari ditampakkannya catatan amalan yang 99 lembar itu, satu lembar sejauh pandangan mata, sampai mereka melewati as-sirat, dan terakhir adalah apakah mereka di surga atau di neraka. Maka seperti dalam kitab Lum'atul I'tiqad, ya, oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu disyarah oleh para ulama, di antara hal yang menjadi akidah adalah mengimani juga proses-proses tahapan-tahapan hari akhirat. Di situ disyarah dan dijelaskan para ulama apa saja tahapan-tahapan yang kita akan lalui nanti ketika kita berada di alam akhirat, sampai yang terakhir adalah surga dan neraka, kemudian disembelihnya yang namanya kematian. Yang di surga selamanya, yang di neraka pun di neraka selamanya. Nah, itu salah satu faktor kalau kita beriman kepada hari akhir, yaitu salah satunya iman kepada adanya hari kebangkitan. Orang-orang ahlul kitab itu iman juga. Yahudi Nasrani itu iman kepada adanya hari kebangkitan. Jelas itu di kitab-kitab mereka seperti itu. Tetapi mereka akidahnya rusak, salah. Di mana di dunia mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Yahudi mengakui bahwa siapa Tuhan mereka yang dianggap anak Tuhan? Uzair ibnullah. Sementara orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah, Isa sebagai anak Allah. Walaupun mereka percaya, tapi mereka sudah termasuk orang-orang yang kafir, ya, ahlul kitab yang kafir, sehingga mereka berada di neraka selamanya, ya, walaupun sama-sama beriman kepada hari akhir. Kiamat mereka beriman. Beda dengan agama-agama yang samawi, agama-agama yang ardi, yang bukan samawi, seperti misalnya Konghucu.
Itu mereka tidak beriman adanya hari kebangkitan. Tidak ada hari penimbangan amalan, hari perhitungan amalan, enggak. Mereka hanya mengimani adanya tanasukhul arwah. Bahasanya reinkarnasi saja. Kon mati elek, ya engko reinkarnasi ini nang kewan-kewan sing elek, tanang wong sing elek. Begitu saja terus prosesnya. Termasuk juga Hindu dan Buddha, ya, walaupun mereka mengenal yang namanya nirwana, tapi itu gambaran saja. Gambaran mereka, bahasa saya halusinasi saja. Ya. Maka satu-satunya syariat, ya, dengan beriman kepada hari akhir yang sempurna dengan beserta konsekuensinya adalah syariat yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beriman kepada hari akhir ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhati-hati dan tentu akan mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhir tersebut. Di antaranya yang pertama kita hadapi adalah hari di alam barzakh kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita, menuntun kita untuk selalu istiqomah di atas ketaatan-ketaatan kepadanya, dan menjadikan amalan terbaik kita adalah amalan penutup hidup kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.